Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Andi Tendriawaru, SSI, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Informasi dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai kejahatan komputer dan keamanan komputer. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Indra Yuni Syaidarfa dengan NIM F1G121022. Yang kedua, Arif Santoso dengan NIM F1G121040. Yang ketiga, Aziz Slim dengan NIM F1G121016. Yang keempat, Fadila Muslimin dengan NIM F1G121017. Yang kelima, Heri Priyananda dengan NIM F1G121060. Dan yang ketujuh, Idawati dengan NIM F1G121004. Yang kedelapan, Muhammad Safa Salim Bafadal dengan NIM F1G121025. Dan yang ke-9, Muhammad Rajib Sikran Syiawal F1G121076. Dan yang terakhir, Putri Nurul Hikmah dengan NIM F1G121082. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Muslimin dengan NIM F1G121017. Saya akan membacakan materi tentang konsep kejahatan komputer atau cybercrime. Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. The prevention of crime and the treatment of offenders di Hanafa, Kuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000 menyebutkan ada dua istilah yang dikenal. Yang pertama, cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer. Yang kedua, cybercrime dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer dan jaringan. Dari pengertian tadi, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat dan komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak dengan merugikan pihak lain. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis kejahatan komputer. Langsung saja, yang pertama adalah kejahatan phishing. Salah satu modus tindak kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan phishing, atau biasa diartikan sebagai suatu metode pencurian informasi penting seperti username dan password korban untuk tujuan dan maksud tertentu. Yang kedua, kejahatan carding. Tidak seperti penggunaan pada umumnya, carding berarti kartu kredit dipakai untuk tindakan kejahatan. Kata lainnya, para karder atau pelaku kejahatan carding berbelanja di online shopping dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain. Yang ketiga, serangan ransomware. Ransomware adalah malware yang menargetkan perangkat keras untuk memperoleh informasi berharga pengguna dan mengenkripsi semua item ditemukannya. Yang keempat, penipuan online. Penipuan online adalah penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari orang lain atau korban, misalnya dengan mencuri informasi personal
yang bisa memicu pencurian identitas. Yang kelima, SIM swap. Penipuan SIM swap adalah jenis penipuan pengambilan akun yang umumnya menargetkan kelemahan dalam autentikasi dua faktor dan verifikasi dua langkah, di mana faktor atau langkah kedua adalah pesan teks atau panggilan yang dilakukan ke telepon seluler. Yang keenam, perentasan situs dan email. Perentasan mengacu pada aktivitas yang berupa mengakses secara ilegal perangkat digital seperti komputer, ponsel, kardes, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Santoso dengan NIM F1G1211040. Saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan kejahatan komputer. Cybercrime adalah masalah dalam dunia internet yang harus ditangani secara serius. Sebagai kejahatan, penanggulangan terhadap cybercrime dapat dianalogikan sama dengan dunia nyata, harus dengan hukum legal yang mengatur. Berikut ini dapat beberapa cara penanggulangan cybercrime. A. Dengan upaya non hukum adalah segala upaya yang telah bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku, korban dan semua pihak yang berpotensi berkaitan dengan kejahatan dunia maya. B. Dengan upaya hukum cyberlife adalah segala upaya yang bersifat mengikuti lebih banyak memberikan informasi mengenal hukum dan jenis pelanggaran kejahatan dunia maya secara spesifik. Contoh pencegahan cybercrime adalah sebagai berikut. 1. Untuk menanggulangi masalah denial of service. 2. Untuk menanggulangi masalah virus. 3. Untuk mengulangi pencurian paspor. Solution. 1. Pada sistem dapat dilakukan dengan memasang virus dengan institution detection system dan institution prevention system PS pada router. 2. Virus pada sistem dapat dilakukan dengan memasang antivirus dan anti-spyware dan updating secara periodik. 3. Dilakukan proteksi security sistem terhadap paspor dan atau perubahan paspor secara pada router. 2. Virus pada sistem dapat dilakukan dengan memasang antivirus dan anti-spyware dan updating secara periodik. 3. Dilakukan proteksi security sistem terhadap paspor dan atau perubahan paspor secara berkala. Itulah presentasi saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Safi Salim Bafadal dengan NIM F1G121025025. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul keamanan komputer. Computer security adalah bagian dari ilmu komputer yang bertugas untuk mengontrol resiko yang berhubungan dengan penggunaan komputer. Computer security yang dimaksud adalah keamanan sebuah komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan atau yang biasa disebut internet. Dari akses yang tidak memiliki hak untuk mencoba masuk untuk memperoleh informasi dan servis tertentu yang ada di dalam sistem. Menurut Howard 1997 dalam bukunya An Analysis of Security Incidents on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan penggunaan komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Menurut The NIST Computer Security Handbook mendefinisikan istilah keamanan komputer sebagai berikut. Perlindungan diberikan ke informasi otomatis sistem untuk mencapai tujuan yang berlaku untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan sumber daya sistem informasi, dan yang biasa disebut termasuk perangkat keras, perangkat lunak, firmware, informasi atau data, dan atau telekomunikasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Hikmah dengan NIM F1G12102. Saya akan melanjutkan materi yaitu aspek-aspek keamanan komputer. Aspek keamanan komputer adalah bentuk pertimbangan yang menyatakan sebuah komputer bisa dinyatakan aman agar sistem informasi serta data yang kita miliki dapat lebih terjaga keamanannya. Setiap perusahaan atau pengguna komputer harus memperhatikan 3 aspek penting yaitu teknologi, manusia, dan proses, atau dikenal sebagai segitiga pengaman atau the security triangle. Keamanan sistem terbagi menjadi 3 yaitu pertama, keamanan eksternal, pengamanan yang berhubungan dengan fasilitas komputer dan penyusup dan bencana, contoh bencana alam. Yang kedua, keamanan interface, pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum diizinkan mengakses program dan data yang tersimpan di dalam sistem. Yang ketiga, keamanan internal, berkaitan dengan beragam pengamanan yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjamin operasi yang handal dan untuk menjaga kebutuhan program serta data. Macam materi selanjutnya yaitu pengertian keamanan, privasi, kebebasan, dan etika dalam sistem informasi. 1. Keamanan. Keamanan informasi berarti melindungi informasi dan sistem informasi dari akses yang tidak berkepentingan, penggunaan, pengungkapan, gangguan pengembangan atau perusahaan. Menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Manajemen keamanan informasi adalah proses untuk mendefinisikan terhadap kontrol keamanan dalam rangka melindungi aset informasi. 2. Privasi. Privasi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalinya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Hukuman dan pidana tentang privasi. Pasal 29, pelanggaran hak privasi. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. 3. Kebebasan. Pengertian kebebasan berasal dari kata dasar bebas. Bebas adalah hak asasi manusia yang paling dasar di mana masih adanya keterikatan terhadap aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di mana tempat itu berada. Informasi. Informasi adalah suatu kenyataan data hitam yang menambah pengetahuan bagi penggunanya. Informasi adalah kenyataan yang menunjukkan hasil pengolahan data yang berguna kepada yang menerimanya. Isu etika.
Etika adalah prinsip benar dan salah yang dapat digunakan oleh individu yang bertindak sebagai agen moral, yang bebas membuat pilihan untuk mengarahkan perilakunya. Etika adalah suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi individu. Keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. Sekian dari saya serahkan kepada pembaca materi selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaslim dengan NIM F1B1210116. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep keamanan dan kepercayaan. Kumaguru mengemukakan bahwa kepercayaan merupakan konsep dengan banyak dimensi yang telah dipelajari pada berbagai disiplin ilmu. Misalnya dalam ilmu ekonomi, pembahasan mengenai kepercayaan mempunyai fokus pada reputasi ekonomi dan efeknya pada transaksi. Sedangkan dalam lingkungan pemasaran, fokusnya adalah pada strategi untuk mengajak konsumen dan membangun kepercayaan. Karakteristik kepercayaan. Terlepas dari perbedaan konsep dan definisi kepercayaan pada berbagai disiplin ilmu, pembahasan mengenai kepercayaan mempunyai kesamaan pada karakteristik yang menyatakan karakteristik paling umum menjadi acuan penting dalam pemodelan kepercayaan, antara lain: 1. Kepercayaan dapat diarahkan. Artinya, terdapat hubungan yang berorientasi pada tutor atau pihak yang mempercayai sama dengan pihak pemercaya, dan truste, pihak yang dipercayai sama dengan pihak terpercaya. Kedua istilah ini menurut penulis. Yang kedua, kepercayaan bersifat subjektif, inheren pada pendapat pribadi dan bisa berbeda untuk setiap individu dalam situasi tertentu. Yang ketiga, kepercayaan bergantung kepada konteks. Artinya, keyakinan subjektif terhadap entitas dalam konteks tertentu. Yang keempat, kepercayaan dapat diukur. Artinya, nilai kepercayaan dapat digunakan untuk mewakili derajat yang berbeda kepercayaan entitas. Yang lain juga mendasari permodelan komputasi dan evaluasi kepercayaan. Yang kelima, kepercayaan bergantung kepada sejarah. Artinya, pengalaman masa lalu mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan saat ini. Yang keenam, kepercayaan bersifat dinamis, tidak monoton dan berubah sesuai dengan waktu. Oke, itu tadi materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.